Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, apa yang kita rasakan, yang kita lihat, kita dengar, kita miliki, semuanya yang ada pada diri kita ataupun yang ada di luar diri kita, sebenarnya itu nikmat dari Allah. Kalau kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan itu setiap saat, setiap hari kita dapatkan, dan juga semuanya seharusnya kita syukuri, karena memang sudah sepantasnya kita untuk mensyukurinya, karena itu nikmat dari Allah yang tidak ternilai harganya, yang kalau kita tidak diberikan oleh Allah apa-apa yang ada pada diri kita ataupun di sekitar kita, mungkin kita tidak bisa hidup seperti saat ini. Dan kemudian juga kalau kita menyinggung tentang syukur, yang selama ini kita mensyukuri nikmat Allah itu boleh jadi sangat jarang sekali. Bahkan ada yang syukur itu setahun hanya beberapa kali, dengan cara mungkin mengadakan kenduri atau selamatan, biasanya seperti itu. Walaupun itu juga sah-sah saja sebagai wujud rasa syukur, tapi alangkah baiknya kalau rasa syukur kita itu lebih ditingkatkan atau lebih diperbanyak, karena nikmat Allah juga banyak yang kita dapatkan atau yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita bisa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, ya insya Allah Allah ridho dan Allah menambah nikmat itu kepada kita. Ya, diantaranya yang kalau kita sebutkan nikmat itu yang ada pada diri kita, ya hidup kita ini, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas hidup yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa beraktivitas, bisa
melakukan amal kebaikan yang nantinya bisa menjadi bekal untuk di akhirat nanti, dan juga bisa mohon ampun kepadamu ya Allah, karena mungkin dosa-dosa yang pernah dulu kami lakukan begitu banyak, dan itu akan hilang atau terhapus dengan cara mohon ampun dan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi. Dan bersyukurnya juga karena tidak semua orang diberi kesempatan lagi, karena telah Engkau panggil ya Allah, sehingga untuk beramal juga sudah tidak ada kesempatan lagi, untuk bertobat juga sudah tidak ada kesempatan lagi. Umpama seperti itu, artinya kehidupan kita yang saat ini yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga, dan itu suatu nikmat yang sangat besar bagi kita. Jadi kalau hidup kita ini saat ini diisi dengan mungkin kesedihan atau kekecewaan dan kemarahan, sebenarnya ya bisa jadi itu kurang tepat, karena masih lebih banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga waktu-waktu yang Allah berikan ini kemudian kita menyebutkan atau mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi kita tidak akan cukup atau tidak ada waktu untuk ya kecewa, untuk sedih, untuk mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena Allah sendiri sudah menyampaikan di Al-Quran yang intinya bahwa kalau kita itu menulis nikmat Allah yang ada, mungkin kita tidak akan sanggup menulis semuanya, sampai air laut dijadikan tintanya, itu pun tidak akan cukup. Dan artinya di samping kita harus banyak-banyak mengingat nikmat Allah dan mensyukurinya, maka itu jugalah yang bisa menjadikan tidak ada kesempatan mulut kita, hati kita, pikiran kita ini untuk berpikir yang tidak-tidak, atau berpikir berkata yang tidak mengarah kepada bersyukur kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Ya umpamanya
kita diperintahkan kalau melihat tentang kesenangan dunia, kita dianjurkan untuk melihat orang yang di bawah kita, orang yang mungkin tidak memiliki apa yang kita miliki. Ya umpamanya hidup itu sendiri, sedang banyak orang yang sudah mendahului kita, tidak diberi kesempatan untuk hidup lagi, dan tidak diberi kesempatan untuk beramal ataupun bertobat. Itu yang harus kita syukuri, karena itu nikmat yang besar bagi kita. Kemudian yang kedua, banyak orang yang di sekitar kita sedang sakit, bahkan sakitnya parah dan perlu biaya yang tidak sedikit, dan bahkan harus di rumah sakit sehingga bisa merepotkan keluarganya, sehingga keluarga juga tidak bisa beraktivitas karena terganggu, karena harus mengurusi saudaranya yang sakit. Dan ketika kita itu tidak seperti itu, artinya itu juga nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri setiap saat sebenarnya. Belum yang lain lagi, mungkin masalah makanan. Banyak saudara kita di dunia ini mungkin ada yang kelaparan, ada yang mau makan tapi tidak ada yang dimakan. Sedang kita makanan ada, masih bisa makan. Itu juga harus kita syukuri. Dan lain-lain sebagainya, sehingga kalau kita itu berpikir tentang nikmat setiap hari, tidak ada celah atau kesempatan kita untuk mengatakan sesuatu yang bisa dikatakan sia-sia, dan bahkan bisa menjadikan kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Karena sesuatu yang menjadikan nikmat bagi kita itu memang ada yang rasanya manis, ada yang rasanya pahit. Begitu juga jamu, obat itu kan seperti itu. Sesuatu yang mungkin terasa tidak enak, pahit, tapi sebenarnya itu obat atau membawa kebaikan. Jadi nikmat Allah itu pun juga demikian. Umpamanya kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat atau bisa menjadikan kita itu marah ataupun jengkel, sebenarnya kalau kita bisa menyikapinya dengan sabar, itu kan juga nikmat sebenarnya, karena akan menjadikan sebuah kebaikan, menjadikan pahala bagi kita kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, dengan sabar. Yang di dalam sabar itu ya ada memaafkan dan memohon ampunkan. Insya Allah seperti itu. Jadi mari kita tingkatkan cara bersyukur kita kepada Allah. Mari kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah.
seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kita itu disuruh zikron kasiran, ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Salah satu ingat kepada Allah adalah ingat nikmat-nikmatnya itu. Insya Allah seperti itu. Nah, dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita itu bisa memperbanyak rasa syukur kepada Allah, sehingga kita menutup atau mempersempit peluang untuk tidak bersyukur atau untuk mengatakan atau berpikir hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak menjadikan amal soleh bagi kita atau tidak menjadikan sebuah peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa menjadikan kebaikan bagi kita, insya Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.